pada Reality Kitchen kali ini. Setiap minggunya kalian akan disuguhkan berbagai jenis signature dish dari sebuah hotel maupun resto dengan proses memasak yang mencengangkan dan sayang untuk Anda lewatkan. The Beleza Suites Hotel, letaknya yang strategis berada di arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan. Serta dikelilingi oleh pusat perbelanjaan dan perkantoran, menjadikan The Beleza Suites sebagai hotel yang dapat melengkapi kenyamanan dan akses yang mudah dijangkau. Dibalut dengan interior serta aksen mewah, serta dilengkapi dengan akomodasi seperti Superior Room, Business Suite, Family Suite, dan Grande Suite. Lalu dimanjakan dengan fasilitas seperti meetings room, gym, business center, sport and recreational, serta albergo kitchen and lounge. Merupakan bukti The Beleza Suites dalam mengutamakan kepuasan para pengunjungnya. Oke, selamat malam. Iya. Dari mana? Malam ini? Baik Pak, baik Pak. Baik. Tadi sehabis meeting seharian itu saya tiba-tiba ditelepon dengan kawan saya. Dia mau berkunjung ke hotel saya di Beleza Suite Hotel untuk berkunjung, dan saya harus menyajikan makanan spesial dari Beleza Suite malam ini, dan saya sudah terpikirkan apa yang harus saya berikan terhadap tamu VIP saya ini. Baik. Ki, tolong panggilin chef. Baik, Pak. Ya. Tadi saat saya prepare di dapur, tiba-tiba nggak ada angin apa, Pak Dhani manggil saya. Loh, saya kaget. Ada apa ini Pak Dhani manggil saya? Ya kan? Nggak biasanya loh Pak Dhani manggil saya. Selamat malam, Pak. Malam, chef. Jangan dulu, chef. Ada apa, Pak? Chef, Ya. ini penting malam ini buat saya. Saya punya tamu spesial. Dia akan datang ke sini. Tapi dia udah di jalan, Chef. Ya. Saya mau memberikan sesuatu atau makanan yang spesial dari Chef. Ya. Untuk jadi ciri khas di albergo restoran, Chef. Ya, Pak. Punya apa malam ini, Chef? Oh, ternyata Pak Dhani manggil saya itu ada tamu yang spesial. Kebetulan tamu itu direktur apa gitu. Yang saya tahu sih pokoknya orang gokil lah. Sampai saya jadi kena bebannya. Bisa dibikinkan untuk yang tradisional sama seafood, Chef. Punya apa, Chef, untuk seafoodnya? Kalau untuk seafood, saya yakin dengan salmon, Pak. Salmon? Salmon. Untuk yang tradisionalnya? Nasi goreng, Pak. Ada nasi goreng? Nasi goreng. Salmon sama nasi goreng. Ya. Butuh waktu berapa lama nih, Chef? Soalnya tamu saya udah ada di jalan. Kalau untuk waktu saya nggak bisa cepet ya, Pak ya. Karena keadaannya lagi keras banget. Ini udah di jalan, Chef. Udah nyampe. Saya udah janjikan bahwa nyampe ke sini makanan udah ada, Chef. Ya tapi kan kita ada dinner 130 tambah 50. Kalau untuk minta cepat ya saya harus konfirmasi. Chef, tolong diusahakan. Saya maunya sebelum mereka datang dalam waktu 10 menit itu makanan udah ada di sini, Chef. Ge, kumpul. Matiin. Sini. Yuk. Tadi aneh panggil Pak Dhani. Kita dapat tantangan nih. Tantangan apa, Bang? Kita disuruh bikin menu spesial 2 yang nggak ada di sini. Sedangkan kita banyak makanan, banyak party. 130 tambah 50, kira-kira mampu nggak?
Berapa lama waktunya? 10 menit. 10 menit. Ya. Nggak mungkin deh kalau 10 menit ya. Tadi sempat kaget, soalnya chef datang tiba-tiba dan kita disuruh bikin 2 dish, 2 menu dengan waktu yang cukup singkat, yaitu 10 menit. Dan udah gitu, tadi tuh sempat agak crowded banget, soalnya kita juga tadi bentrok sama event juga kan. Dan baru banget rapi event tadi. Kalau nggak gini aja bang, kita punya ada sampel sih bang, kalau abang mau pakai, kita baru dapat sampel dari Apa supplier. tuh? Salmon. Salmon. Ya, pas. Adi. Nasi goreng. Udah nggak pakai pikir nasi goreng. Ya, pokoknya yang nggak ada di sini. Eno, salmon. Ente, nasi goreng. Oke, ready? Siap nggak, Eno? Tapi dalam waktu 10 menit kayaknya nggak cukup deh. Saya nggak mau denger. Pokoknya 10 menit harus bisa. Adi juga. Gimana di? Pokoknya saya nggak mau denger alasan. Coba kamu berpikir, gimana dapat makanan yang cepat, smart. Kalau mau 10 menit mendingan makannya di food court aja deh kayaknya saya. Wah nggak bisa, saya nggak ngerti. Pokoknya apapun yang terjadi di kitchen nggak ada kata-kata nggak bisa. Harus bisa. Saya nggak mau tahu. Dapatkah Chef Syahrul selaku eksekutif chef menyanggupi tantangan yang diberikan dan menyelesaikan semua masalah yang terjadi di dapur? Dan bagaimanakah keadaan dapur ketika dituntut harus mengerjakan semua masalah serta tantangan dengan waktu yang amat singkat? Tetap di Reality Kitchen. Butuh waktu berapa lama nih chef? Soalnya tamu saya udah ada di jalan. Ya, tapi kan kita ada dinner 130, tambah 50. Saya maunya sebelum mereka datang dalam waktu 10 menit itu makanan udah ada di sini chef. Pokoknya 10 menit harus bisa. Adi juga. Gimana di? Pokoknya saya nggak mau denger alasan. Coba kamu berpikir, gimana dapat makanan yang cepat, smart. Kalau mau 10 menit mendingan makannya di food court aja deh kayaknya saya. Tadinya saya berpikir, wah ini Pak Dhani kenapa bisa begini? Tapi saya pikir kembali, ya ini tantangan saya seorang chef. Dan ini sangat menantang saya. Waktu 10 menit menyiapkan makanan, tapi yang spesial. Malam Pak Dhani. Malam. Ya. Untuk pesanan Bapak bisa? Bisa? Bisa. Dalam waktu 10 menit ya chef? 10 menit. Ya. Baik chef, saya tunggu chef. Oke siap. Salmon dan nasi goreng Pak ya? Ya. Oke siap. chef. Seorang eksekutif chef seharusnya bisa menjawab tantangan yang seberat ini, mempersiapkan makanan yang dalam waktu 10 menit harus siap untuk disajikan. Di, gimana nih, Di? Masa kita suruh bikin makanan dalam waktu 10 menit, sedangkan lu tau sendiri, tadi kan habis ada acara owner kan? Mau gimana lagi kok? Yang nyuruh chef. Ya, tapi kalau kayak gitu, Menolak gimana? ya kalau misalnya kayak gitu mendingan makan di food court aja deh, jangan di Gini restoran. aja, kita pakai bahan yang seadanya ya. Tapi dia mintanya yang spesial loh, Di. Ya itu udah spesial. Ya kan? Nggak ada di menu loh. Ya kan? Ya juga sih sebenarnya. Udah gini aja. Daripada chef datang lagi, kita kerjain aja langsung aja. Oke? Nah, udahlah. Lihat. Ge, saya pernah Ge. Di. Come on. Eno, udah semua. Ini kurang hijau nih. Tim saya sampai grogi dan kaku, blank bahkan pikirannya sampai menjatuhkan spatula. Ups. Eno, Ya, Chef. fokus kerja, konsentrasi. Coba cuci itu cuci. Aduh. Sorry, Chef. Tadi tuh aku sempat terjadi kesalahan. Aku jatuhin spatula aku pada saat aku bikin wasabi mashed potato. Karena keadaan, memang saya nggak menyalahkan mereka. Itu adalah keadaan, situasi keadaan dapur yang sangat keras.
Ngapain sih lu deh nongol-nongol gue? Lihat ini nggak? Apaan? Acak-acak. Ya di tempat biasa lah, di toples itu ada kan? Nggak ada ini, nggak ada. Dipindahin di sini kali, di chiller sebelah sini, coba. Dan tim saya yang cowok, Adi. Padahal dia tim yang paling solid, tapi tiba-tiba juga ngeblank juga. Gimana, No? Still walking, Sir? Udah semua, No? Ready, Sir? Margarin jatuh, hancur semua. Tapi saya sebagai seorang chef tetap harus bisa menjaga tim saya bagaimana pikirannya jangan sampai buyar. Kamu ini dikerja yang benar kamu. Kamu fokus kerja. Pikiran di rumah jangan dipikirin dulu. Ini juga makanan buat orang, ya, buat orang hidup. Ingat, jangan lemas, semangat terus. 8 jam kerja, ini baru 4 jam. Oke? Terus tadi tuh si Adi sempet banget dia tuh diomelin sama chef gara-garanya dia tuh sering bengong. Udah sering bengong, terus dia juga emang mungkin juga emosinya lagi kurang stabil. Mungkin ada ya something wrong di rumahnya kali ya, lagi ada masalah keluarga. Lu kenapa, Di? Kok bisa sampai kayak gitu? Lu nggak tahu pasti chef tuh lagi panik, tau gak sih? Iya, aku tahu. Cuman ini masaknya harus cepet. Orang buru-buru gimana sih, No? Gue tinggal nungguin lu doang nih. Gue sebentar lagi gue udah rapi. Chef tuh bisa marah-marah doang. Kok kayak gitu sih? Dia nggak Ya tahu mungkin dia kalau lagi capek kali. Dia masa 4 jam? Dari pagi. Ya mungkin dia lupa kali. Lupa gimana? Dia cuma gini doang nih. Lu tau nggak gini doang kerjanya? Mungkin dia abis diomelin kali sama Pak Dani. Kursinya jatuh kayak berkali-kali. Ya, Begitu saya sempat berpikir ya, chef itu kerjanya cuma marah-marah aja. Tapi saya gimana ya, emang sempat berpikiran buruk sih buat untuk gimana ya, untuk ngelawan. Tapi ya udahlah, emang udah tugasnya seorang chef untuk mendidik anak buahnya ya supaya lebih hati-hati lagi lah dalam bekerja. Ya si chefnya juga lagi, mungkin moodnya lagi kurang baik kali ya. Kalau tadi juga kan kita sempat ada event 125 packs, and then pas banget rapi, terus kita tiba-tiba diminta. Dan mungkin itu jadi bikin apa sih, moodnya Adi jadi turun aja kali. Dengan segala hambatan serta masalah yang terjadi, apakah hasil dari kedua menu yang akan disajikan kepada tamu Pak Dani berhasil dan memuaskan tinggal berapa tamunya? lama lagi? Tetap di Reality Kitchen. Oke. Gimana, No? Udah, itu komennya siap? Udah, ini Chef. Aku Oh. lagi ready Mau sebentar. digarnish? Ya. Garnish pakai apa? Coba Aku sini. pakai chili. Chili. Chili sama ada nori tadi. Terus apa lagi? Nori Chef. Nori. Ya, Chef. Oke. Yakin nih ya? Ya, Chef. Rasa oke? Yakin? Oke, Chef. Oke. Siap. Oke, No. Warna gokil nih, No ya. Ya dong, Chef. Ini apa, No? Aku bikin tomato salsa, cuman aku tambahin seasoning agak sedikit Indonesian. Nah, ini sih aku pakai wasabi, Chef. Wasabi. Iya. Oh, ini hijaunya wasabi. Iya, Chef. Nanti kamu kasih hijau lagi ya, No ya. Ini belum dapat hijaunya lu, No. Ini warna gelap semua. Iya, Chef. Adi, sampai di mana, Di? Coba lihat itu, bisa nggak? Oke ya. No, siap, No ya. Siap. Nih, udah nggak ada waktu lagi nih, oke? Nah, udah gitu, tiba-tiba Pak Dani datang. Tim saya lagi kalang kabut menyiapkan makanan yang dipesennya. Memang udah lebih dari 10 menit. Tapi kan keadaannya, Pak Dani langsung marah-marah. Gimana, No? Makanan? Chef. Siap. Yup. Mana makanannya, Chef? Udah, Pak, siap. Udah jadi belum, Udah, Chef? siap. Jadi. Ini tamu saya udah sebentar lagi datang, Chef. Udah, Pak. Oke. Ini apa ini? Bikin apa ini? Deh, nasi goreng, deh. Nasi goreng, deh.
Ini salmonnya, Pak. Salmonnya. Coba lihat pisau. Chef, masih mentah, Chef. Oh, enak. Tamu saya datang tepat di restoran itu, si chef belum siap untuk menyajikan makanannya. Saya penasaran untuk cek ke belakang, ke dalam kitchen, ternyata makanan itu belum siap dan ada yang harus saya cek bahwasanya si salmon yang saya minta itu belum matang. Ternyata apa yang terjadi? Pak Dhani malah marah-marah ke saya dan tim saya. Ternyata salmon itu belum matang. Salmon aku kurang well done. Aku pikir kan kalau salmon mungkin nggak apa-apa kali ya kurang well done sedikit gitu kan. Tapi ternyata pas ya aku datang dia ngecek dan ternyata ya dia komplain dan akhirnya memutuskan untuk dibikin lagi. Coba ini dibikin lagi, dibikin. Wah, Dimatangin dia. Dimatangin. tolong dimatangin ya. Ini bikin apa lagi? Satu lagi, Chef. Ini nasi goreng, Pak. Oke. Ini udah benar, Chef. Benar, Pak. Ini bikin apaan? Nasi goreng. Chef, ini udah enak. Udah. Cuma platingnya yang benar aja, Chef. Nggak kayak begini, Chef. Ya. Tuh. Dan nasi goreng masih berbentuk apa? Berantakan, seperti dibilang seperti nasi goreng kampung. Chef, ini udah benar, Chef. Ya, benar. Tolong dibenerin. Ya. Saya minta 2 menit, Chef. Ya, Ya. Tamu saya sebentar lagi udah datang. siap. Ya. Oke, Saya Pak. tunggu di luar sekarang, Chef. Deh, 2 menit deh. Yakin, lu mau tahu nggak? Yang namanya dapur tuh ibaratnya perang, tahu nggak? Sebelum perang tuh kita siapkan. Lu dengerin gue sini nih. Lu denger nggak omongan gue tadi? Kita tuh sebagaikan perang. Sebelum kita perang tuh senjata harus disiapkan. Nah, senjatanya seperti ini nih. Jangan begini, ini udah lebih dari 10 menit. Saya bisa digantung sama Pak Dhani nih. Orang nunggu mau makan harus cepat. Jangan sampai di cancel makanannya. Oke? Ada salmon wasabi ini. Salmon wasabi ini spesial dari chef di Albergo. Wasabinya yang bawah nih, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Enak juga sepertinya. Ya. Oh, ini fresh ya. Fresh. Saya itu udah 3 tahun. Oke. Green. Serba hijau nih, Pak. Ya. Let's go green. Silakan. Silakan Ibu di itu untuk salmon, wasabi dan yang ini ada nasi goreng hijau. Ini Di sini. Lu aturan tadi kalau sama chef lu ya, lu nggak usah ngebantah lah, maksud gue lu dengerin aja apa kata-katanya dia gitu maksud gue. Gue gak denger dia ngomong apaan tadi. Hah? Lu gak sakit hati? Iya sih sebenarnya, tapi ya mungkin emang cara dia ngasih tahu seperti itu kali. Ya tapi kalau menurut lo emang tadi presentasi lo bagus. Enggak kan? Kalau menurut gue juga kurang bagus sih. Kalau kayak gitu dong orang juga nggak tertarik kali dia. Jadi kita harus save, harus kasih tahu dong. Iya sih, emang gara-gara waktunya juga sih kayaknya kelamaan. Tapi ya mau gimana lagi? Ya, mudah-mudahan aja. Terakhir, udah bagus ya. Ya semoga aja mereka suka deh. Intinya sih gitu doang. Kenapa?
Ya gue sih nggak sedih lah, cuma bete aja gue, males banget dengerin dia ngomel mulu dari pagi, kan gue capek. Nah ini gimana makanan wasabinya untuk yang salmon? Selamat malam, Chef. Pak Tommy, ini chef saya yang buat makanan spesial buat Pak Tommy dan Bu Meti ini. Oh iya. Chef Enak Sahrul, ya, Pak, eksekutif chefnya ini. Oh gitu Ya. ya. Iya sih. Gimana Bu? Ada masalah dengan makanannya Bu? Enggak, enak. Dia punya salmon matangnya tuh pas ya. Ya. Terus nggak ada bau amisnya gitu juga. Terus wasabinya juga Pas ya? pas, nggak yang pedes kayak gimana. Ya. Enak sih. Oke, makasih Bu. Bapak, gimana Pak nasi gorengnya Pak? Enak banget. Cepat ya. Jadi rasanya di lidah ya, di mulutnya enak banget. Jadi nggak terlalu banyak minyak juga di sini. Ya, betul. Saya suka sih. Wow, nggak disangka ya. Chef saya itu membuat saya senang. Tamu saya senang dengan apa yang dia buat di menu andalannya. Salmon wasabi dan nasi goreng hijaunya sangat luar biasa. Saya merasa suka dan saya senang sekali. Terima kasih banyak, Chef, untuk makanan spesial. Oke. Bulan depan ini kita jadikan promo. Siap. Jadi menu andalan kita. Oke, siap. Terima kasih, Chef. Oke, thank you, Pak Dani. Terima kasih. Ya. Tapi dari semua yang udah terjadi, Pak Dani bawel, ya kan, tim saya grogi, semuanya menjadi blank tim saya. Tapi saya puas banget dengan hasilnya. Setelah saya dapat sendiri dari Pak Dani bilang, makanan itu makanan gokil, makanan yang paling spektakuler, dan bahkan dijadikan menu utama di hotel ini. Saya seorang chef sangat bangga dengan tim saya. Dan saya akan menjaga semuanya ini, tim saya solid terus selamanya. Terima kasih, Chef, untuk malam ini. Sudah membuat tamu saya senang, hati saya senang dengan makanan yang presentasinya bagus. Mudah-mudahan Chef dengan timnya akan bekerja lebih keras lagi, lebih solid lagi, dan lebih maju lagi di Beleja Suite. Ini akan dijadikan menu andalan kami. Adi, sini, no. Lo tau nggak? Gue dikata apa sama Pak Dani? Gue dimaki-maki. Makanan kita nggak ada yang bagus, nggak ada yang bermutu. Kan gue udah bilang, kita tuh harus siap. Kan gue udah bilang juga, apa yang kita harus kasih yang ada bahan-bahannya. Habis gue dimaki-maki tadi sama dia. Nah kalau udah begini gimana? Eno, kamu masak apa? Adi masak apa nih? Pokoknya saya nggak mau tahu hari ini kamu lembur berdua. Lembur, Eno lembur. Saya nggak mau tahu. Kenapa sih, Sam? Kenapa kita harus lembur, Sam? Kan kita masuk pagi. Karena makanan kita diterima sama Pak Dani. Gokil kan? Ya, thank you ya. Pokoknya gantinya kamu besok libur berdua. Chef tuh ngerjain kita, ternyata dish yang kita buat itu ternyata mereka suka gitu. Bahkan malah menjadi signature di hotel kita nanti, jadi menu utama gitu. Dan itu jadi apa ya, poin plus juga buat kita. And then hasil yang lebih enaknya lagi diterima kita adalah besok kita dapat libur. Beleza.